Kami datang kepadamu Tuhan, memuji, merayakan kebangkitan-Mu. Kami telah ditebus, kami menang. Yesus anak Allah, Dia raja di atas segala raja, sebab Dia yang mengambil kendali kehidupan kita. Amin.
asik memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Apakah hidup ada hari esok? Sebab dia hidup. Kita gak gentar, amin. Ku tak gentar karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi gratis. Mari semua Tuhan. Sebab dia hidup ada hari esok. Kami menang, kami dipulihkan karena ku tahu hidup jadi berarti sebab dia hidup. Hidup jadi sekali lagi. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Tuhan. Ku menanti dalam gelap, tiada terang dan harapan. Dari surga engkau datang, di matamu anugerah. Tu genapi nubuatan, firman lahir ke dunia. Dari tata kemuliaan ke palungan yang hina. Oh Yesus. Puji Dia Allah Bapa, Putra, Roh Kudus Tritunggal. Allah mulia berkuasa. Puji Dia Raja segala raja. Dia akan datang dan menyambut yang hilang, untuk selamatkan semua ciptaan. Kau rela disalibkan, meski dalam deritamu kau melihat kemenangan. Agar kita diselamatkan, Yesus Dia dikorbankan. Yesus. Puji Dia Allah Bapa, Putra, Roh Kudus Tritunggal. Allah mulia berkuasa. Puji Dia Raja segala raja. Di fajar saat kau bangkit, surga hening menunggu. Batu kuburmu terbuka, kau telah kalahkan maut. Dan yang mati dibangkitkan, seluruh surga terkagum. Sebab semua yang datang pada Bapa diselamatkan.
bagi Dia. Firman Tuhan kita pada hari ini masih menyambung apa yang menjadi sepanjang tema kita di bulan Maret ini, yakni the best treasure of all, harta yang terbaik. Di dalam sepanjang bulan ini kita belajar untuk mengenal siapa pribadi Yesus, karena ada pepatah juga yang mengatakan tak kenal maka tak sayang, ya kan? Kalau saudara mengimani Yesus, saudara harus mengenal siapa pribadi Yesus. Nah, di sepanjang bulan ini kita belajar siapa pribadi Yesus. Karena di sepanjang bulan ini seperti yang kita sudah pelajari, di sepanjang bulan ini di dalam kitab Yohanes, berulang kali Yesus memberikan suatu pernyataan tentang siapa dirinya. Yesus kerap kali berkata, akulah. Akulah, yang kemudian setelah kata akulah dia menjelaskan dengan metafora atau kiasan yang menggambarkan siapa dirinya. Seperti akulah roti kehidupan, akulah roti hidup, akulah pokok anggur yang benar, akulah terang dunia, akulah pintu kehidupan, jalan kehidupan. Yang kemudian baru kemarin di Jumat Agung kita belajar, akulah gembala yang baik, Yesus katakan. Dan hari ini kita akan belajar siapa juga kemudian pribadi Yesus yang lain. Nah, di dalam pernyataan-pernyataan itu, sehingga kalau kita mengenal siapa itu Yesus, itu membuat kita, menjadikan kita untuk membuat Yesus sebagai harta yang paling baik. Seperti kata Paulus di dalam kitab Filipus, ya, Filipi ya, Bapak Ibu saudara-saudari. Nah, tema juga di Minggu Paskah ini adalah a reason for hope. Alasan untuk berpengharapan, karena kita mengenal siapa pribadi Yesus tersebut. Sehingga muncul pengharapan dalam hidup kita. Nah, pertama-tama, karena ini Minggu Paskah, jadi saya mengucapkan selamat Paskah kepada kita semua. Nah, di dalam tradisi gereja yang sudah berlangsung sepanjang sampai dengan hari ini, selama berabad-abad, ketika merayakan Paskah, mereka biasanya mengucapkan salam ini, Christos Anesti, yang artinya Christ is risen, Yesus itu bangkit. Lalu orang yang menerima salam ini, ya, dia akan berkata alitos anesti, yang artinya sesungguhnya Yesus memang bangkit. Nah, sekarang kita mau mencoba salam ini ya. Saya mau mengatakan Christos anesti, saudara mengatakan alitos anesti. Kalau artinya itu, kalau Christos anesti, Yesus itu bangkit, dan saudara menjawab alitos anesti, artinya ya memang sesungguhnya dia bangkit, ya. Kita coba ya. Christos anesti. Alitos anesti. Kurang semangat, Christos anesti. Alitos anesti. Iya. Jadi ini salamnya saudara. Sepanjang berabad-abad sejarah gereja, ini salam yang biasa diucapkan, Christos anesti, alitos anesti. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari, dan Yesus itu memang sesungguhnya telah disalibkan sampai mati, dikuburkan, dan pada hari yang ketiga ia bangkit dari kematian serta hidup untuk selama-lamanya. Sekali lagi, Yesus telah disalibkan sampai mati, bukan ecek-ecek, bukan karangan, memang benar. Dikuburkan, dan pada hari yang ketiga ia bangkit dari kematian serta hidup untuk selama-lamanya.
Tentang hal ini, tentang kebenaran ini, antara lain dikemukakan oleh Rasul Paulus dalam kitab 1 Korintus pasal yang ke-15 dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat, firman Tuhan. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu berpegang teguh kepadanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Ayat yang ketiga, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia, apa dikatakan di sana Bapak Ibu? Telah apa Bapak Ibu? Dan bahwa ia apa? Telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Bapak Ibu, saudara-saudari, kebenaran ini merupakan landasan iman Kristen yang sangat penting. Beberapa kali saya sampaikan pesan kepada jemaat di grup keluarga dan di ibadah harian, saya bilang kematian Kristus itu sangat penting, begitu juga dengan kebangkitan Kristus. Karena ini landasan pondasi iman Kristen. Tanpa kematian dan kebangkitan Kristus, iman Kristen menjadi sia-sia. Saya ulangi, tanpa kematian dan kebangkitan Kristen, iman Kristen tidak ada pondasinya, Bapak Ibu, saudara-saudari. Sedemikian pentingnya tentang kebangkitan Kristus ini, sehingga 40 tahun yang lampau seorang yang bernama Josh McDowell di dalam bukunya The Resurrection Factor, ya, dikatakan begini: the resurrection of Jesus Christ and Christianity stand or fall together. Kebangkitan Yesus Kristus dan kekristenan itu berdiri atau runtuh bersama-sama. Kalau Kristus itu tidak bangkit, maka pondasi iman Kristen itu sia-sia, tidak ada. Tentang hal ini, Rasul Paulus dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 17 dia bilang gini: dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam. Jadi kebangkitan Kristus itu sangat penting. Iman Kristen itu berlandas atau bergantung kepada kebangkitan Kristus. Kalau Kristus tidak dibangkitkan, sia-sia semua, menjadi sia-sia. Dan Rasul Paulus katakan ini. Nah, mengapa sia-sia? Sebab apabila Yesus tidak bangkit dari kematian, maka janji-janji Tuhan yang ditulis dalam Alkitab kita patut ragukan. Kenapa? Katanya Mesias akan mati, akan menderita, mati, dikuburkan dan bangkit. Lah kalau nggak bangkit, apa yang mau kita percaya dari kebenaran Injil? Apa yang mau kita pegang kalau Kristus tidak dibangkitkan? Kristus tidak bangkit. Janji bahwa orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa namun memperoleh hidup yang kekal itu akan kita saksikan kebenarannya. Kalau Kristus tidak dibangkitkan, maka semua akan menjadi sia-sia. Tetapi yang benar, sekali lagi saya katakan, Yesus telah disalibkan sampai mati, dikuburkan. Nah, bukan hanya sampai kematiannya saja, saudara. Ya, dikuburkan dan pada hari yang ketiga apa dikatakan? Bangkit.
dari kematian serta hidup untuk selama-lamanya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, kebenaran ini karena Kristus Yesus itu yang mati dan dibangkitkan, inilah yang menimbulkan pengharapan dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara-saudari. Kalau Kristus tidak dibangkitkan, maka semuanya menjadi sia-sia. Tetapi karena Kristus bangkit, maka ada harapan. Itu yang dikatakan dalam 1 Petrus 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Kepada apa Bapak Ibu? Suatu hidup yang penuh pengharapan. Oleh karena kebangkitan Kristus inilah ada suatu hidup yang penuh pengharapan. Kebangkitan Yesus dari kematian, itulah yang memberikan kita keyakinan yang teguh bahwa pengharapan kepada Dia tidak akan pernah sia-sia karena Yesus bangkit. Itu sebabnya saya ulangi tadi, sangat penting kebangkitan Yesus Kristus ini. Tanpa kebangkitan Yesus Kristus, maka semuanya menjadi sia-sia. Seperti yang Rasul Paulus katakan. Tetapi karena Yesus bangkit, mengalahkan kematian, itulah yang memunculkan hidup yang penuh pengharapan, Bapak Ibu Saudara-saudari. Kebangkitan Kristus dari kematian membuktikan juga bahwa pernyataan yang kemudian Yesus sampaikan tentang siapa dirinya, bahwa Yesus berkata di dalam Injil Yohanes Dia adalah kebangkitan dan hidup, ternyata memang benar dan tak perlu diragukan. Pernyataan bahwa Yesus mengatakan bahwa dirinya adalah akulah kebangkitan dan hidup tersebut disampaikan Tuhan kepada Marta, salah seorang pengikutnya. Hal ini dicatat dalam Yohanes pasal yang ke-11 ayatnya yang ke-25 sampai ayatnya yang ke-27. Saya ulangi tadi, kalau kita mengenal siapa Yesus, kita itu akan menjadikan Yesus sebagai harta yang paling berharga. Karena di dalam Yesus segalanya ada. Itulah yang kita mau capai di sepanjang bulan ini, Bapak Ibu, seperti apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus ya. Di dalam Filipi 3 ayat 7, Filipi 3 ayat 7 sampai 8. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi. Kalau di dalam terjemahan yang lain kuanggapnya sampah. Ini seperti menganggapnya sampah yang lain itu. Karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku itu lebih mulia dari kekayaan, lebih mulia dari sekedar jabatan, lebih mulia dari hanya sekedar apa yang ada di dalam dunia ini. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Nah, hari ini kita akan belajar siapa pribadi Yesus yang lain. Tadi saya sudah singgung di awal bahwa Yesus berkata dalam pernyataan dalam Yohanes 11 ayat 25 sampai 27, Dia mengatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Kalau kita mengenal akulah roti hidup, akulah pokok anggur, akulah terang, akulah jalan, akulah gembala, dan hari ini akulah kebangkitan dan hidup, berarti di dalam Kristus Yesus semuanya. Amin. Di dalam Yesus semuanya. Oleh karena Tuhan Yesus pernah bilang juga, apa gunanya engkau memperoleh harta di seluruh dunia ini, tapi engkau pada akhirnya mengalami kematian. Tujuannya apa? Kita mengenal siapa Yesus, karena Yesus berulang kali menyatakan dirinya akulah, supaya kita mengenal Kristus. Kalau kita mengenal Kristus sama seperti
Paulus mengenal Kristus, maka kita akan menjadikan Kristus itu the best treasure of all, harta yang terbaik. Nah, kembali pernyataan bahwa Yesus mengatakan bahwa akulah kebangkitan dan hidup, itu dilatar belakangi ceritanya adalah pada waktu itu Yesus mengatakan itu kepada Marta. Konteksnya saat itu, kalau nanti kita membacanya, bisa dibaca di rumah karena hari ini tidak dibaca semuanya. Saudara nanti bisa baca di rumah. Konteksnya itu adalah Marta mempunyai seorang saudara namanya Lazarus. Lazarus ini sakit, sehingga disampaikan berita kepada Yesus, Lazarus sakit, tolong datang. Ya, berharap Tuhan Yesus melakukan mujizatnya. Tetapi kemudian Tuhan Yesus tidak datang-datang, sehingga pada akhirnya Lazarus meninggal, mati. Nah, setelah 4 hari kejadian itu, setelah 4 hari Lazarus dikuburkan, udah masuk kubur nih, baru Tuhan Yesus datang. Ya, jadi konteksnya itu dulu, saudara. Nah, ketika Tuhan Yesus datang, itulah ada percakapan. Nah, di dalam percakapan inilah Tuhan Yesus menyatakan dirinya, akulah kebangkitan dan hidup. Di dalam Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-27. Jawab Yesus kepada Marta yang saat itu sedang berduka karena Lazarus saudaranya telah mati dan dikuburkan selama 4 hari. Yesus berkata, akulah, apa dikatakan Bapak Ibu? Kebangkitan dan hidup. Akulah kebangkitan dan hidup. Siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, anak Allah yang akan datang ke dalam dunia. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, seperti yang tadi setelah saya utarakan, konteks ayat ini bahwa Lazarus itu telah mati dan telah berada di dalam kubur selama 4 hari. Ketika Yesus datang, baru muncullah percakapan ini. Jadi Yesus ngomong ini, Lazarus sudah mati, saudara. Paham ya, saudara, konteksnya? Yesus membuat pernyataan ini, mengatakan akulah kebangkitan dan hidup. Dalam konteks dia sudah datang, Lazarus sudah meninggal dalam kubur selama 4 hari. Kalau kita membaca, nanti saudara bisa baca di rumah. Untuk kisah lengkapnya nanti saudara bisa baca di rumah, bahwa sebelum kematian Lazarus ini, di ayatnya yang pertama itu Marta dan Maria mengirimkan kabar kepada Yesus. Masih sedang sakit ini, belum mati. Dan berharap Yesus datang. Tetapi kemudian Yesus kan tidak datang. Sampai dengan Lazarus meninggal sampai dengan 4 hari dalam kubur. Nah, kalau kita membaca di ayatnya yang ke-21, sebenarnya Marta itu berharap sangat Yesus itu datang sebelum Lazarus itu meninggal. Sehingga di ayat 21 dia bilang gini, maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Di sini kita bisa melihat bahwa Marta itu berharap kalau Yesus itu datang sebelum Lazarus meninggal. Kenapa? Karena Marta percaya kalau Yesus itu sanggup menyembuhkan penyakit Lazarus. Dan mungkin dia melihat langsung dan mendengar bagaimana Yesus melakukan mujizat-mujizat. Oleh karena itu muncul dalam dirinya harapan. Oh Tuhan, kalau engkau datang, pasti saudaraku ini tidak mati.
Tetapi di dalam pernyataan ini juga, kalau di sini di dalam perkataan ini ada harapan, tapi dalam perkataan ini juga ada muncul rasa kekecewaan. Kenapa kecewa? Tuhan, aku berharap Engkau datang sebelum dia meninggal. Tetapi sekarang dia sudah meninggal, mau apa lagi? Di sini kita bisa melihat Bapak Ibu Saudara-saudari, di satu sisi dia berharap Yesus itu datang sebelum Lazarus meninggal, tapi ini ungkapan juga kecewa. Tuhan, kalaulah Engkau datang, pasti saudaraku ini gak mati. Sehingga di dalam pemahaman Marta, kalau Yesus ini datang setelah 4 hari kematian Lazarus, kedatangannya itu gak akan mengubah keadaan. Lazarus sudah mati, nasi telah jadi bubur. Nah, mungkin saja Bapak Ibu Saudara-saudari, mungkin saja kita pernah mengalami atau mungkin nanti akan mengalami keadaan yang juga dialami oleh Marta ini, Bapak Ibu Saudara-saudari. Kita mungkin mengalami perasaan kecewa, putus asa. Kenapa? Karena Tuhan tak kunjung-kunjung menolong Anda. Saudara bilang, Tuhan terlambat. Dari kemarin aku berdoa minta ini itu, Tuhan gak kasih, dan sekarang udah terlambat. Kalau ada saudara yang mengalami ini, atau mungkin nanti saudara akan mengalami ini, saudara harus dengar kebenaran ini, bahwa di dalam Kristus Yesus tersedia pengharapan yang tidak mengecewakan. Amin. Saya ulangi, saudara harus dengar kebenaran ini, bahwa di dalam Kristus Yesus tersedia pengharapan yang tidak mengecewakan. Kenapa? Karena kebangkitannya dari kematian ini menjamin hal tersebut. Dan pernyataan yang Yesus kemukakan dalam Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang ke-25 sampai 27 menjelaskan tentang pengharapan yang tidak mengecewakan itu. Dari sini kita belajar dalam Kristus tersedia pengharapan, sebab orang yang percaya kepadanya akan mengalami kebangkitan. Katakan kanan kiri saudara, orang yang percaya kepadanya akan mengalami kebangkitan. Orang yang percaya kepadanya akan mengalami kebangkitan. Senggol kanan kirinya, tepuk sekuat-kuatnya. Orang yang percaya kepadanya akan mengalami kebangkitan. Nah. Ya, biar terbangun saudara ya. Biar semangat saudara. Kebangkitan yang dimaksud di sini bukan hanya sebatas kebangkitan dari kematian secara jasmania, yang seperti yang kemudian kalau kita baca Yohanes pasal yang 11 ayat 25 sampai yang selanjutnya itu memang Lazarus bangkit, saudara. Tetapi yang dimaksudkan di sini juga mengalami kebangkitan dari yang namanya keputusasaan, seperti yang dialami oleh Marta. Kalimat ayat 21 tadi dia berkatanya, sekiranya engkau hadir di sini, saudaraku pasti tidak akan mati, Tuhan. Dia di situ sebenarnya sedang dalam keadaan kecewa dan putus asa. Kenapa Yesus gak datang sebelumnya? Sekarang saudaraku sudah mati. Nasi sudah menjadi bubur. Tetapi di sini yang Yesus maksudkan bukan hanya sekedar kebangkitan secara jasmani, ya memang Yesus kemudian kerjakan mujizat itu, tetapi yang Tuhan Yesus ingin juga membangkitkan keputusasaan seperti yang dialami oleh Marta. Tentang hal ini di ayat 25 Tuhan Yesus katakan, mendengar di ayat 21 tadi perkataan Marta tadi. Di ayat 25 Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah. Kira-kira posisikan diri Anda Marta, ketika Anda mendengar Yesus berkata begini,
saudara Anda sudah meninggal atau keadaan Anda sudah sangat sukar, apa jawaban Anda? Ya iyalah Tuhan, serah kamu lah. Ini nasi udah jadi bubur, ini udah mati nih. Saudara mungkin sudah berada dalam keadaan ya putus asa, udahlah, nggak ada gunanya lagi. Apapun nggak ada gunanya. Orang yang sudah mati, sebagaimana yang kita ketahui, adalah pribadi yang tidak lagi memiliki masa depan di dalam kehidupannya di dunia yang sekarang ini. Sebagai orang yang mati, kehidupannya di dunia ini telah berakhir, sehingga tidak ada lagi yang dapat ia harapkan. Tetapi apabila ia percaya kepada Yesus, maka walaupun ia sudah mati, ia akan hidup. Itu yang Yesus katakan. Siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Tuhan Yesus yang berkata ini, saudara. Kalau percaya kepada Yesus, maka walaupun ia sudah mati, ia akan hidup. Maksudnya adalah walaupun pengharapannya sudah mati, sama seperti Marta saat itu, ya mau apa lagi Tuhan, udah habis lah ini, Lazarus sudah mati, udah dalam kubur selama 4 hari. Tetapi sekali lagi, walaupun ia sudah mati, ia akan walaupun pengharapannya sudah mati, seperti Marta yang alami pengharapannya sudah habis, nggak ada lagi. Lazarus sudah mati. Maka kalau dia percaya kepada Yesus, pengharapan tersebut akan hidup kembali. Itu sebabnya Yesus katakan, siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Apabila ia percaya kepada Yesus, pengharapannya, keadaannya mungkin saat itu seakan-akan sudah mati. Tapi kalau percaya kepada Yesus, pengharapan tersebut akan hidup kembali. Kalaupun pengharapan Marta bahwa Lazarus untuk menjadi sembuh telah pupus karena Lazarus telah mati, namun kalau Marta percaya kepada Yesus, maka pengharapan tersebut akan bangkit kembali dalam hidupnya. Nah, hal yang sama Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau saudara sungguh-sungguh percaya kepada Yesus, percaya kepada Yesus bahwa dia adalah Mesias dan Juru Selamat, seperti yang Marta katakan di ayat yang 27, maka sebesar apapun kesukaran yang saudara hadapi, walaupun itu mustahil untuk diselesaikan dengan kemampuan manusiawi, ketahuilah bahwa Tuhan Yesus, sekali lagi ketahuilah bahwa di dalam Tuhan Yesus tersedia jalan keluar yang melampaui kemampuan akal. Amin. Bahwa di dalam Yesus tersedia jalan keluar. Saya ulangi, di dalam Yesus tersedia jalan keluar. Walaupun seolah-olah nampaknya pengharapan itu sudah mati seperti Marta yang alami, tetapi dalam Yesus ada jalan keluar yang melampaui akal untuk dicernanya. Saudara ingat perkataan ini, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Artinya ada jalan keluar walaupun menurut pandangan manusia jalan itu sudah mati. Amin. Apa keadaanmu hari ini? Apa masalah yang kau sedang hadapi? Apakah itu seperti kematian dalam tanda kutip, jalan buntu? Tapi jika engkau percaya, walaupun ia sudah mati, ia akan hidup. Ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Artinya ada jalan keluar Bapak Ibu.
Ia akan hidup walaupun ia sudah mati, artinya ada mujizat. Walaupun dalam anggapan manusia keadaan sudah mustahil untuk diselesaikan. Ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Artinya ada pengharapan walaupun dunia di sekitar saudara. Saudara yakini ini Bapak Ibu, karena Tuhan Yesus menyampaikan perkataan ini di tengah pengharapan Marta yang saat itu seolah-olah sedang dalam keadaan jalan buntu. Kenapa? Karena Lazarus telah mati. Tetapi Yesus katakan, akulah kebangkitan dan hidup. Ia akan hidup walaupun ia sudah. Tuhan Yesus itu sanggup memberikan jalan keluar. Amin. Pak Ibu saudara-saudari, nah pengharapan tersebut tidak terlepas dari kenyataan bahwa Yesus adalah kebangkitan dan hidup, seperti yang dikatakan tadi di ayat yang ke-25. Dengan berkata demikian, Yesus secara tak langsung menyatakan bahwa dirinya itu adalah Tuhan, Sang Penguasa dari kehidupan ini. Dan karena Dia adalah Tuhan, sebabnya kematian di atas kayu salib bukanlah akhir dari kehidupannya. Amin. Sebaliknya, dengan kuasanya yang tak terbatas, Ia mengalahkan maut, bangkit dari kematian, dan hidup selama-lamanya. Bapak Ibu saudara-saudari, oleh karenanya ingatlah perkataan Yesus ini. Di tengah keadaan, di tengah situasi yang mungkin seperti kematian, artinya saudara sudah mulai tidak tahu berbuat apa, kehilangan akal dan lain sebagainya. Tapi kalau saudara percaya, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Wow, luar biasa ini perkataan Tuhan Yesus. Saya ingin saudara menangkap perkataan firman ini. Saudara tangkap ini, bahwa siapa yang percaya kepada Yesus, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ini luar biasa ini. Artinya nggak ada yang bisa membatasi kuasa Yesus. Amin. Tidak ada yang bisa membatasi kuasanya. Sama seperti Lazarus kemudian bangkit dari kematian, Kristus Yesus juga bangkit dari kematian. Amin. Pada akhirnya ini membuktikan bahwa di dalam Yesus tak ada pengharapan yang sia-sia. Amin. Memang kebangkitan Kristus dari kematian merupakan suatu peristiwa sejarah yang tidak terbantahkan. Tentang hal ini diutarakan oleh Frank Morison, ya, di dalam bukunya yang berjudul Who Moved the Stone, atau siapa yang telah memindahkan batu penutup kubur. Nah, Frank Morison ini adalah seorang wartawan dan penulis novel dari Inggris yang lahir di akhir abad 19. Karena ia tidak percaya kepada Yesus, bahwa Yesus benar-benar bangkit dari kematian, ia bermaksud menulis sebuah artikel untuk membuktikan bahwa Yesus itu, kisahnya tentang kebangkitan itu hanya suatu dongeng belaka. Untuk itu ia melakukan penelitian untuk membuktikan kebenaran dari keyakinan ini. Namun penelitian yang ia lakukan malah menghasilkan hal yang sebaliknya. Justru ia mendapati bukti-bukti yang menunjukkan bahwa kebangkitan Yesus dari kematian bukanlah suatu mitos, namun benar-benar terjadi. Alhasil, sebaliknya dari menulis sebuah artikel yang berisi bukti bahwa Yesus tidak pernah bangkit dari kematian, justru Frank Morison tidak punya pilihan lain kecuali dia harus memaparkan bukti dari kebangkitan Yesus tersebut, yang kemudian dia tulis dalam sebuah buku, Who Moved the Stone. Ini orang yang nggak percaya ini, ingin membuktikan tentang hal ini. Ujung-ujungnya dia malah memaparkan bukti bahwa Yesus benar-benar bangkit.
kebangkitan Yesus merupakan suatu peristiwa sejarah yang tak terbantahkan. Sehingga apa yang ia katakan bahwasanya dia adalah kebangkitan dan hidup merupakan suatu kebenaran. Kebenaran yang melahirkan kita ke dalam hidup yang penuh pengharapan. Sehingga dengan demikian kita dapat berkata, orang yang percaya kepada Kristus akan hidup walaupun ia sudah mati. Saudara jangan mau mati oleh keadaan-keadaan sukar yang saudara alami hari-hari ini. Amin. Kalau engkau percaya kepada Kristus, engkau akan hidup walaupun ia sudah mati. Ini kalau kita baca konteksnya ini luar biasa perkataan Yesus ini. Di tengah orang yang sedang berduka, Yesus katakan ini. Tetapi siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Artinya dalam Yesus ada jalan keluar. Di dalam Yesus pengharapan tidak pernah sia-sia. Amin. Itu yang Yesus mau katakan. Jadi engkau jangan mati oleh keadaan persoalanmu, keputusasaan oleh karena keadaanmu. Jangan. Kalau engkau percaya kepada Yesus, tetap ada pengharapan. Amin. Dan yang kedua, di dalam Kristus tersedia pengharapan sebab orang yang percaya kepadanya akan mengalami kehidupan. Orang yang percaya kepadanya akan mengalami kehidupan. Kalau yang pertama tadi akan mengalami kebangkitan, yang dimaksudkan bukan hanya kebangkitan dari kematian. Saudara nanti kalau percaya sama Yesus sudah pasti akan bangkit di hari akhir. Tapi yang Yesus maksud juga bangkit dari keputusasaan. Sama seperti yang sedang dialami oleh Marta. Itu yang Tuhan Yesus inginkan. Oleh karena itu Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Bangkit muncul pengharapan. Ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Siapa yang percaya? Nah yang kedua, orang yang percaya kepadanya itu akan mengalami kehidupan. Tentang hal ini di ayat 6:26 Tuhan Yesus berkata demikian. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Saya tanya kepada saudara, percayakah engkau akan hal ini? Saya ulangi, dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku, kepada Yesus, tidak akan mati selama-lamanya. Saya tanya, percayakah engkau akan hal ini? Percayakah engkau akan hal ini? Percaya. Amin. Tentu yang dimaksudkan Yesus di sini bukanlah kematian secara jasmania saja Bapak Ibu. Karena Yesus Lazarus yang dibangkitkan pun ya pada akhirnya mati juga kan saudara. Lazarus dan para rasul-rasul juga yang kemudian yang melakukan mujizat-mujizat itu juga ya ujung-ujungnya mati saudara. Yang dimaksudkan di sini bukan hanya sekedar kematian secara jasmania, karena di dunia ini pasti semua orang akan mengalami kematian. Tidak ada seorang pun yang bisa terluput dari itu. Tetapi kalau dengan demikian, apakah yang Yesus maksudkan dengan kata tidak akan mati selama-lamanya? Apa kemudian maksud Yesus? Apa yang Yesus maksudkan ketika Yesus berkata bahwa tidak akan mati selama-lamanya? Nah, untuk dapat memahaminya, kita perlu memperhatikan makna dari kata hidup. Siapa dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Apa maksudnya? Apa maksudnya? Nah, untuk kita bisa memahaminya, kita perlu memahami makna dari kata hidup. Yang berkata setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku, yang Tuhan Yesus ucapkan di ayat 26 ini. Nah, kata hidup di ayat ini
Sama seperti yang sudah dijelaskan di sepanjang bulan ini, berulang kali saudara mendengar. Kata hidup berasal dari kata Zoe. Kata hidup yang dipakai di sini, dan setiap orang yang hidup dan setiap orang yang Zoe dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Apa itu hidup? Hidup di sini dipakai kata bahasa Yunani adalah Zoe. Apa itu Zoe? Zoe bukanlah kehidupan secara jasmani ya, atau bios, melainkan kehidupan yang penuh dengan makna atau hidup yang jadi berbeda. Kalau hanya hidup sekedar hidup biologis, nah itulah bios ya, yang penting hidup sekedar hidup. Tapi Tuhan Yesus di sini memakai kata Zoe. Zoe itu adalah kehidupan yang penuh dengan makna atau hidup yang mengalami kebahagiaan. Kata Zoe ini pula yang Tuhan Yesus gunakan ketika di ayat 25 Tuhan Yesus bilang, aku berkata kepadamu, jawab Yesus kepadanya, akulah kebangkitan dan hidup. Akulah kebangkitan dan Zoe. Siapa yang percaya kepadaku, ia akan Zoe walaupun ia sudah mati. Nah Bapak Ibu, saudara-saudari, dengan kata lain ya, apabila orang bersungguh-sungguh percaya bahwa Yesus itu adalah sumber dari Zoe atau kebahagiaan yang sejati, maka orang itu juga akan mengalami kebahagiaan untuk selama-lamanya. Tidak akan mati bukan secara jasmania. Semua orang secara jasmania pasti akan mati. Tetapi yang dimaksudkan di sini, kalau orang percaya kepada Yesus bahwa dia adalah kebangkitan dan hidup Zoe, maka dia akan mengalami kehidupan yang berbahagia. Artinya di tengah persoalan, saudara tetap merasa berbahagia. Karena apa? Ada pertolongan Tuhan. Di tengah tantangan kesukaran hidup, saudara tetap berbahagia karena di sana saudara menemukan ada Tuhan yang menyertai perjalanan hidup saudara. Bukan dengan demikian, oh akulah kebangkitan dan hidup Zoe, hidup yang bermakna itu, lalu kemudian gak ada kesukaran. Oh bohong saudara ya, gak ada itu di dalam Tuhan juga. Gak akan ada kesukaran, gak ada masalah. Wah kalau kayak gitu kita semua jadi anak bayi lah semuanya. Maunya suka-suka, habis itu nggak ada kesukaran. Ya, nggak bisa, saudara. Tetapi yang dimaksudkan itu di sini, bukan kematian secara jasmani, ya. Karena semua orang pasti akan mengalami. Tapi yang dimaksudkan di sini akan mengalami kehidupan yang berbahagia, mengalami kehidupan yang bermakna. Kalau saudara percaya sungguh-sungguh kepada Yesus, maka saudara akan mengalami itu. Sehingga kalimatnya, setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Orang yang percaya bahwa Yesus adalah Mesias atau Juru Selamat atau Tuhan, maka ia akan mengalami kebahagiaan yang sejati. Orang yang percaya bahwa Yesus adalah kebangkitan dan hidup, ia akan mengalami kehidupan yang penuh dengan makna atau sukacita yang sejati. Kenapa? Karena dia percaya Yesus itu kebangkitan dan hidup. Bangkit, ia hidup walaupun ia sudah mati. Bangkit, muncul pengharapan. Jadi kalau saudara menjadi orang Kristen, lalu kemudian Anda cengeng, kalah oleh setiap masalah kesukaran, maka dapat dipastikan Anda bukan orang yang percaya kepada Kristus. Kenapa? Anda putus asa. Ya, Anda putus asa. Haleluya.
Oleh karenanya itu, tadi di awal, He is reason for hope. Dialah alasan untuk berharap. Kenapa? Karena Yesus bangkit. Dan Tuhan Yesus juga ingin membangkitkan pengharapan dalam diri Marta yang saat itu dalam tanda kutip sedang mengalami kematian. Haleluya, saudara. Saudara percaya bahwa Yesus adalah kebangkitan dan hidup? Percaya. Bahwa di dalam Yesus saudara akan menemukan kebahagiaan yang sejati, amin. Bahwa di dalam Yesus akan tetap hidup walaupun sudah mati, amin. Akan tetap hidup berpengharapan walaupun masalah kesukaran tetap akan datang dalam hidupmu, amin. Amin Bapak Ibu. Nah, tentang sukacita dalam pengharapan ini luar biasa ini, oleh karena kebangkitan Kristus. Ini yang dilihat oleh seorang yang bernama Malcolm Muggeridge dalam bukunya yang berjudul Jesus Discovered, ya. Ini seorang wartawan dan penulis Inggris yang dikenal karena pikiran-pikirannya yang tajam, dan dia seorang penganut Marxisme. Ia pergi ke Uni Soviet untuk menulis sebuah artikel tentang kematian agama Kristen di negeri komunis tersebut. Ia berkunjung ke sana di masa Paskah. Nah, di situ ia melihat ternyata kehidupan beragama tidaklah mati. Justru dalam perayaan Paskah gereja-gereja penuh sesak dengan jemaat. Ketika mereka menyampaikan salam Paskah seperti yang telah saya disampaikan tadi di awal khotbah tadi, mereka menyampaikan Christos Anesti. Lalu dijawab Alitos Anesti sama jemaat yang lain. Di dalam bahasa Rusia yaitu Christos Poskres, Poistinu Poskres, Kristus telah bangkit, sesungguhnya dia telah bangkit. Nah, ketika si Malcolm Muggeridge melihat itu, loh ternyata agama di negara komunis nggak mati, malah semangat sukacita dalam perayaan Paskah itu. Dan dia melihat wajah jemaat yang bersinar-sinar karena penuh dengan iman. Wajah jemaat yang mengatakan itu Christos Anesti, Alitos Anesti. Wajah mereka bersukacita. Nah, kemudian hari di dalam bukunya ini, ya, Jesus Rediscovered, ya, atau Yesus ditemukan ulang, ia menulis apa yang ia lihat. Ketika melihat tadi itu, dia bilang gini, I look at their El Greco like faces. Aku melihat wajah-wajah lukisan El Greco pada wajah mereka, pada wajah jemaat itu. Apa itu El Greco? El Greco itu adalah seorang pelukis dari Spanyol yang hidup di abad ke-16 dan yang terkenal karena kemampuannya dalam melukis wajah yang bersinar-sinar, sehingga seakan-akan sinar itu terpancar dari dalam hatinya. Nah, si Malcolm Muggeridge ini melihat wajah jemaat itu yang penuh dengan kebahagiaan dan pengharapan. Saya melihat di sini Minggu Paskah wajah jemaatnya nggak ada Christos Anesti tadi. Ini kalau si Malcolm Muggeridge melihat hari ini ke sini, dirubah ini bukunya. Bukan Jesus Rediscovered. Mungkin dia tulis yang lain, entah apa saudara. Melihat wajah saudara, wajah-wajah tak berpengharapan. Haleluya. Tunjukkan Christos Anesti itu. Sehingga si Malcolm Muggeridge ini yang dia beli elang Rusia katanya udah mati sehingga ia datang ke sana. Oh, ternyata sebaliknya. Wajah jemaatnya itu wajah yang penuh dengan sukacita. Wajah yang penuh dengan pengharapan. Haleluya, saya ulang sekali lagi. Christos Anesti. Christos Anesti. Christos Anesti. Bu LP gini, Christos Anesti. Christos Anesti Bu LP. Jangan. Apa
Apalagi Kristus sudah bangkit, Yesus sudah bangkit. Harus memberikan pengharapan, amin. Apalagi jangan putus asa, jangan menyerah dengan kehidupan ini. Haleluya. Jangan nanti ada penulis dari luar datang ke sini melihat, waduh, wajahnya nggak ada yang wajah penuh Kristus. Ini wajah yang Kristus bangkit, ini nggak ada, wajah-wajah suram semuanya. Haleluya. Haleluya. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, karena kebangkitan-Mu yang menjadikan iman kami dalam Engkau, pengharapan kami dalam Engkau tidak akan pernah sia-sia ya Tuhan. Karena Yesus bangkit. Sebab jika Yesus tidak bangkit, maka pengharapan kami menjadi sia-sia. Kenapa? Karena Yesus tidak mampu mengalahkan kematian. Tapi Yesus bangkit mengalahkan maut, kematian. Hal yang sama juga Tuhan Yesus inginkan kami mengalami pengharapan oleh karena kebangkitan-Mu ini. Kami akan tetap hidup walaupun kami sudah mati. Kami akan tetap berjalan memiliki pengharapan walaupun keadaan yang kami alami penuh dengan kesukaran, penuh dengan tantangan, penuh dengan penderitaan. Tetapi siapa yang percaya kepada, ia akan hidup walaupun dia sudah mati. Demikian juga dengan kami Tuhan. Pengharapan di dalam Tuhan itu bangkit dalam diri kami, sehingga wajah kami akan penuh dengan sukacita. Kebangkitan Kristus alasan kami untuk berharap. Kebangkitan Kristus alasan untuk kami tidak mudah menyerah di dalam kehidupan ini. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, hatiku tetap menandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanmu dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, hatiku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih. Dunia tak bisa, dunia tak bisa menjauh. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Lebih lagi. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dunia tidak bisa menjauhkan kami dari kasih-Mu ya Tuhan. Oleh karenanya kami mau senantiasa mengarahkan hati dan mata kami kepada Tuhan, memandang kepada Tuhan. Di tengah persoalan
keadaan, tantangan, penderitaan di dalam hidup ini, hati kami mau tetap menyembah Tuhan. Mata kami tetap memandang kepada Tuhan. Karena dalam Engkau sungguh nyata ada pengharapan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan, bahwa Engkaulah kebangkitan dan hidup, kehidupan yang bermakna, sumber kebahagiaan sejati. Di dalam Engkau, dalam masalah yang kami hadapi, kami akan tetap bangkit, mengalahkannya, jadi umat pemenang. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.